tips yang Anda sebutkan, kenapa Anda bisa seperti ini adalah mengolah pernapasan. Ya. Nggak cuma latihan fisik aja ya. Mengolah pernapasan itu apa sebenarnya sih? Jadi konsep kita di pernapasan Satria Nusantara itu sebenarnya sederhana. Apa itu? Pertama, inti hidup adalah napas. Kalau nggak percaya jangan bernapas. Iya, kalau itu saya percaya itu. Oke. Nah, hanya manusia sebagian besar bernapasnya sangat dangkal. Maksudnya? Hanya sekedar bernapas, tidak sampai dasar paru-paru. Oke, jadi Ya betul. Ya. harusnya Harusnya itu napas itu tarik dalam menggunakan diafragma. Jadi ini menurun ke bawah. Nah itu baru napas yang dalam, diafragma breathing. Dia sampai ke dalam. Nah otomatis volume paru-paru kita akan lebih membesar. Ya. Kalau orang lain mungkin bernapas 1 menit sekitar 16-20 kali, saya mungkin hanya bernapas 6 kali. oke, karena Pelan dan dalam. pompa itu mompanya Betul, sebesar-besarnya. kapasitasnya besar. Keluarkan langsung atau keluar juga Pelan pelan-pelan? juga. Itu perlu dilatih. Betul, karena sistem pernapasan kita ini sudah dimanjakan dari dulu. Ya, sebenarnya napas alami kita itu napas perut. Apa itu? Nggak ada orang tidur napasnya nggak ada, mesti perutnya yang bergerak. Nah, itu namanya pernapasan perut. Itulah yang kita kembalikan lagi seperti kita lahir dulu. Nah, itu yang kita latih. Cara melatihnya ada napas segitiga, ada napas segi 4, ada napas segi 5, ada napas segi 6. Kalau segitiga, Ya, tarik, tekan tahan, keluar. segitiga. Segi 4, tarik, tekan tahan, keluar, kosong. Maksudnya? Kosong nggak boleh napas. Oh, berhenti bernapas? Iya. Untuk berapa lama? Tergantung iramanya. Oke, terus? Segi 5, tarik, sebetulnya itu belum penuh, tarik lagi. Tekan tahan, keluar, Segi 5. Oke, dihembuskannya 2 kali. Oh, Iya. tarik 2 kali, Betul, jadi jadi tahan. maksimal. Terus keluarkan juga 2 kali. Kenapa nggak saya langsung ke segi 5 atau segi 4 tadi? Kenapa harus segitiga dulu? Nah, latihan apapun harus bertahap. Bertahap. Eksiden terjadi karena tidak bertahap. Oke, tidak melalui proses yang benar. Betul. Nah ini bertahap-bertahap. Konsep latihan yang sebenarnya sederhana. Ketika kita mulai latihan dasar, itu tarik napas, tekan napas, itu nggak boleh keluar napas. Kita disuruh bergerak sampai 15 langkah. Jalan, Ya pakai jurus. Ada jurus 1 sama jurus 10. bisa nggak diperagakan? Perlu apa? Asisten jurus 1. Jadi waktu langkah pertama udah tarik napas. Oke. Sama, tarik, tekan tahan terus bergerak sampai 15. Itu nggak boleh napas. Nah, setelah 15 langkah, baru boleh napas keluarkan. Apa yang terjadi ketika itu? Apa yang terjadi? Dia disuruh puasa oksigen. Oke. Makanan paling penting adalah oksigen. Tapi kita nggak pernah latih tubuh pinter menggunakan oksigen. Di sini dilatih. boros. Ya betul. Di sini dilatih sel sampai tingkat sel. Karena yang makan oksigen jangan lupa tingkat sel. Sehingga sel dilatih untuk pintar menggunakan oksigen. Se-efisien mungkin. Betul. Sehingga ketika dia napas bebas, pasti dia orang yang paling kaya oksigen. Oke. Anda kaya sekarang ya? Iya, kaya oksigen. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Turun. Anda belajar ini dari mana sebenarnya? Saya itu fansnya Kopingho. Oke, Kopingho buat anak-anak muda nggak kenal mereka. Saya kenal. Saya dari Saya pelanggan dan sering dimarahin orang tua karena terlalu sibuk membaca Kopingho ketika Termasuk belajar. kalah dengan saya. Saya SD kelas 3, Sudah? sehari sudah bisa 40 buku habis. Wah, dan mempraktekkan jurus Kopingho di situ. Betul. Dan Nah, imajinasi sendiri. itu dari situ saya mulai senang namanya latihan pernapasan, latihan bela diri. Nah, ketika saya masuk SMA ke Yogyakarta, saya cari perguruan-perguruan ngajarkan itu macam-macam itu. Nah, dari macam-macam itulah saya buat menjadi gaduh-gaduh yang namanya Satria Nusantara. Jadi ciptaan Anda sendiri. Iya. Nah, ini buku dan ada sejarahnya di belakangnya. Oh, Ini karangan saya sendiri buku tentang apa ini? tentang Satria Nusantara. Ada 5 Sejarah tingkatan satria atau ada tips untuk untuk pernapasan? latihan lengkap. Oke, katanya mau dikasih ke Iya, saya. enggak. Oke, kalau belajar sendiri dengan buku ini bisa atau tidak?
Kalau mau belajar sebaiknya dituntun dulu. Orang kan kemudian berpikir, oh latihan pernafasan supaya bisa lari jauh seperti Anda ikut maraton. Dalam kehidupan sehari-hari apa manfaatnya berlatih pernafasan seperti ini? Kerja apapun tidak pernah capek. Yang kedua, semua yang menaik penyakit, terutama penyakit degeneratif, Iya. 14. Itu manfaat yang didapatkan Pertama dari- napas. Iya. Konsep kita pertama napas dari inti hidup. Yang kedua konsep kita adalah gerak itu ciri hidup. Gerak itu ciri hidup. Artinya, Artinya nggak ada gunanya orang itu hidup kalau dia nggak bisa bergerak. setuju. Nah, makanya ada namanya jurus. Jadi napas kalau digabung dengan gerak jurus, maka dia akan menjadi manusia yang paripurna. Di dalam lari, itulah yang saya praktekkan. Jadi setiap saya lari, itu ada napasnya. Nggak ngos-ngosan begitu saja. Setiap saya berlari, 4 langkah saya tarik napas, 4 langkah saya keluar napas. Sehingga kalau dilihat denyut jantung saya itu pelan. Sepatah telan 246 km, saya selesai, denyut jantung saya atau istilah orang average heart rate-nya cuma 115. Jadi hanya penggunaan saya sekitar 68%. Oke. Normalnya berapa kalau orang lari sejauh itu? Biasanya sudah naik sampai 85%, 90%. Kalau yang nonton ini umurnya 60 ke atas, baru sadar, baru mau ikut, terlambat atau masih bisa? Tidak ada kata terlambat. Murid saya sampai umur 92 tahun. 92 tahun itu. Dan masih bisa bergerak. 92 tahun. Ada yang datang ke saya itu di papa. Ah. Karena sudah pakai pen macam-macam yang belakang. 3 bulan setelah itu dia sudah bisa jalan, bisa lari. Karena intinya sederhana. Kenapa orang menjadi lemah? Karena gak pernah dipakai. Kalau bahasa saya itu syukuri nikmat, nikmat ditambah. Kalau saya itu mau punya otot berlari, saya harus berlari. Kalau saya bisa berlari, diberi otot berlari, duduk, tidur, jalan santai banget. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika orang itu hanya duduk, maka sama Tuhan diberi otot duduk. Begitu dia berlari, Habis. itu saya. Oke, makasih Mas Yanto ya. Banyak pelajaran hari ini yang saya dapatkan dan saya yakin banyak pelajaran juga bagi teman-teman. Memang ceritanya tadi mengenai lari maraton, tapi saya senang juga mendengar apa yang Anda sampaikan tadi. Informasi ini sangat berguna bagi saya, bagi teman-teman, dan saya yakin bagi penonton kita ya. Jadi terima kasih banyak.